Ketemu lagi di Speedlit 36. Di sini spesial, gue undang seseorang yang nggak pernah ketemu sebelumnya. Kalau nggak ketemu di satu event 2 tahun lalu. Kayaknya 2 tahun lalu, di November, beliau ini jadi host gue, ngundang, karena waktu itu gue pengen cerita tentang non-profit gue, gitu ya. Orangnya humble, ya ternyata dosen dari temen gue juga. Tapi begitu di non-profit, semuanya belajar sama-sama lagi. Kita sambut dulu orangnya. Halo Mbak Mika. Halo Kang Farid. Halo, Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Kang. Oke, Kang gue juga Farid sehat? sehat di sini. Alhamdulillah Mbak, walaupun masih winter, tapi di sini udah mulai hangat lagi ya. Dan tadi gue spill Mbak di depan, Mbak ternyata dosen teman gue, dan begitu di non-profit ketemu lagi sama-sama, bener ya Mbak ya? Iya. Ngajar apa dulu Mbak? Ngajar cost accounting Kang. Cost accounting. Oke, Ya, tahun berapa Mbak? kalau pas Itu Mbak? sama Yacinta, si Sama Yasinta Yasinta, betul. sama Yacin itu ngajar cost accounting. Tapi kalau Cost yang accounting. lainnya pernah juga ada pengantar akuntansi juga pernah. Oh, pengantar akuntansi. Ya, sekitar akuntansi lah ya Mbak ya. Iya. Memang darahnya kita ya di stan kan gitu. Kalau nggak akuntansi, pajak, manajemen gitu aja Mbak ya. Ah, Oke, muternya di situ aja. betul. Mbak, saya pengennya saya ceritain Mbak, karena saya udah kenal Mbak ya. Sekali lagi, tadi saya udah bilang kenal Mbak dari 2021 pertama kali, 2 tahun banyak cerita gitu ya. Tapi saya di sini persilakan Mbak punya 1 menit ceritain siapa sih Mbak Mika. Oke Mbak? Oke Kang. Oke, 1 menit buat Mbak Mika. Selamat malam. Kalau di sini malam ya, Kang ya. Kalau di sana pagi ya. Selamat malam Kang Farid. Selamat malam juga teman-teman yang menonton apa recording ini nantinya. Perkenalkan, saya Mike Damayanti, biasa dipanggil Mike. Mau dipanggil Mike juga nggak apa-apa, asal jangan Mas Mike atau Pak Mike aja udah. Nah, saya kerja di salah satu instansi pemerintahan gitu ya, di Kementerian Keuangan, tepatnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Saat ini saya kerjanya di bagian SDM, di bagian HR. Nah, di situ saya ketemu sama Kang Farid pertama kali gitu ya. Benar di tahun 2021 saya nge-host di kegiatan namanya Locker, Learning Organization Knowledge Room. Di situ Kang Farid kami minta cerita tentang votes, gimana caranya ngebentuk apa ini ya, apa itu namanya, community of learner gitu. Oke, siap Mbak. Makasih. Pertama dari namanya menarik ya, Mike. Dan Mbak benar, saya di sini ada dosen yang namanya Mike ya, dan juga saya dapat buku dari dia penulisnya Mike. Jadi saya langsung ingat, Ya. ya ini saya ingat Mbak Mike jadinya, tapi nggak boleh manggil Mike ya, kan namanya Mike. Oke. Terus juga tadi Mbak bilang ngajar, ya bukan ngajar, maksudnya di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan ya, BPPK tadi gitu ya. Dan makasih kesempatannya di 2021 itu mengundang saya waktu itu, kita cerita banyak tentang learning organization. Dan ternyata Mbak alami sendiri ya, di votes itu seperti itu ya. Mulai dari Hmm, dapat sesuatu, sharing sesuatu lagi gitu ya. Mulai jadi anggota atau partner, jadi fasilitator, bahkan jadi mentor persiapan beasiswa gitu ya Mbak ya. iya, heeh. Oke, Mbak, intronya udah, makasih banyak. Dan sekarang ke bagian intinya. Mbak bakal punya 2 menit. Begitu lihat timernya, Mbak langsung cerita aja. Oke? Oke, Oke, siap ya. Speedlit ala Mbak Mika. baik Kang Farid dan teman-teman, ini pertama kali ya kalau apa itu namanya, teori tentang leadership itu sebenarnya kan pasti orang-orang sudah banyak tahu, dan bagaimana leader yang ideal itu semua orang pasti sudah punya gambaran. Nah, kalau buat saya gambaran seorang leader yang ideal itu adalah leader yang memastikan gitu ya, setiap anggotanya punya guidance dan support gitu. Salah satu bentuknya bisa melalui knowledge capture, adanya apa, knowledge atau wisdom yang di capture. Kenapa menurut saya itu penting gitu? Soalnya kita kan sama-sama di instansi pemerintahan gitu ya Kang Farid ya, atau semuanya deh di organisasi yang lain, di kantor yang lain itu pasti pernah mengalami yang namanya mutasi gitu ya. Semua akan pindah pada waktunya gitu ya. Nah, disitulah saya ngerasa
adanya guidance dan support ini sangat penting ketika saya pertama kali pindah ke tempat saya yang sekarang nih, nanganin SDM gitu. Saya nggak ngerti apapun yang ada di situ gitu, dan ternyata nature atau culture di organisasi itu ternyata dianggapnya kalau masuk situ berarti harus tahu tentang semua yang ada di situ. Padahal itu kan catch up-nya itu harus ini ya, harus kenceng gitu ya. Nah, di situ menurut saya kalau misalnya ada guidance dan support gitu, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk pendampingan, ada mentor gitu ya, atau buddy gitu, itu akan sangat membantu proses adaptasi dari orang-orang yang berpindah gitu, baik yang berpindah seperti pelaksana ataupun leader yang akan menempati tempat tersebut gitu. Jadi guidance ini memastikan berhasil atau enggaknya apa yang akan dia lakukan di situ gitu. Menurut saya sih itu sih Kang. Oke, baik. Makasih Mbak. Mbak bilang guidance, mentor atau istilahnya yang buddy yang mendampingi pada saat kita pertama kali masuk ke tempat baru Mm-mm. gitu ya. Itu saya langsung ingat cerita di Jepang, Mbak. Jadi saya pernah dengar kalau di Jepang mau masuk company manapun itu selalu ada, Mbak, yang namanya istilahnya kakaknya di sana, kayak seniornya di sana gitu ya. Induction gitu ya. Betul. Mungkin kita dengar kalau di Jepang senioritas sangat banget ya, Mm. ketara banget gitu ya, mulai dari formatnya, mulai dari cara bicara dan yang lainnya gitu ya. Tapi ada positifnya ya tadi, begitu masuk itu semua sudah tertata gitu, udah jelas siapa yang akan mendampingi, belajarnya gimana gitu ya, prakteknya gimana sampai orang yang udah siap ya udah. Jadi nanti si yang pendamping ini udah normal lagi dia belajarnya, kita menjadi seperti pegawai biasa di perusahaan itu gitu. Masuk Mbak, itu tadi ya. Oke, Mbak, sekarang saya yang punya waktu 2 menit buat tanya Mbak, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, Mbak, saya mau tanya di sini. Apa namanya? Tadi istilahnya apa Mbak? Knowledge capture ya? Atau Knowledge wisdom ya? capture, ya. Hmm, Oke, Atau wisdom capture gitu. oke. Coba sekali lagi Mbak, dalam satu kalimat, wisdom capture adalah? Wisdom capture itu kita kan tahu ya pengetahuan-pengetahuan itu sebenarnya Mhm. bentuknya itu kadang ada yang berupa wisdom gitu ya, pengalaman dari Oke, seseorang gitu ya. pengalaman. Nah, Nah, ini tuh. gitu. Itu bentuknya kan nggak bisa kita lihat gitu ya, dan itu Betul-betul. tidak terdeskripsikan dalam beberapa teori gitu. Oke, Cuman ada beberapa kondisi yang akhirnya harusnya kalau kondisinya kayak gini, ini nih yang harus dilakuin oke, gitu. oke. Kemarin Benar. itu failure-nya di sini, kemarin itu keberhasilannya di sini gitu. Nah, Nah, ini dia. itulah yang disebut dengan wisdom. Dan wisdom ini memang Oke. nggak bisa didapatkan hanya dengan ini ya apa itu namanya cuman belajar aja, tapi pasti itu kalau dari seorang leader leader itu didapat Hmm, dari pengalaman gitu. Oke, thank you Mbak. Itu yang penting sih Kang. Jadi dari pengalaman ya. Jadi Mbak mau bilang Mm-mm. pada saat kita baru masuk tuh banyak yang kita pasti dapetin gitu ya. Teorinya, aturannya, mungkin pengalamannya gitu ya. Jadi banyak nih Mm-mm. source-nya yang bisa kita pelajari. Nah, tentang pengalaman Mbak. Kalau jadi ini ada dua sisi. Jadi yang dibimbing sama yang membimbingnya gitu ya. Kalau yang jadi pembimbing itu bisa cerita apa aja pengalamannya, ya kan? Em, ya, saya bisa bilang ada pengalaman yang bagusnya, mungkin ada pengalaman yang nggak bagus. Tapi yang Mm-mm. mendengarkan, yang dibimbing ini kan ada dua sisi, Mbak. Dia bisa, apa istilahnya, dia bisa tahu, oh ini memang pengalaman yang terjadi di sini, tapi dia nggak tahu bahwa pengalaman ini jangan sampai terulang, misalnya kira-kira kayak gitu, Mbak. Nah, Ya, ha-ha. walaupun waktunya habis, ini kita masuk mungkin di sesi yang nggak pakai waktu ya, Mbak ya. Pertanyaannya di Oke. sini ini, eh, gimana Mbak kita yang mendapatkan pengalaman itu bisa filter bahwa oh yang ini saya bisa ulang, yang ini nggak bisa saya ulang. Gitu. Karena kan cerita orang ini bisa macam-macam Mbak ya, gitu ya. Mhm. Nah, jadi menurut Mbak nih kalau sebagai orang yang dibimbing itu baiknya gimana? Karena ini pasti terjadi di semua orang. Mau Mbak, mau saya, mau orang di luar sana, terutama yang kerja gitu ya. Pasti gitu kan begitu masuk diceritain macam-macam nih sama senior yang lainnya segala macam. Nah, gimana nih Mbak biar kita tetap on track dukung tujuan organisasi? Silakan. Ya, jadi sebenarnya memang orang kalau misalnya untuk failure sendiri biasanya orang akan agak sulit gitu ya Kang ya, apalagi kalau Hmm. misalnya leader gitu untuk mengakui part di mana bagian dia salahnya gitu ya. Nah, eh, itu itulah sebenarnya yang menurut saya memang harus seimbang gitu ya. Maksudnya di kita itu kan culture-nya ya apa itu namanya hanya memandang keberhasilan aja gitu ya. Kadang Betul. nggak memandang prosesnya gitu ya. Oke. Kang Farid ingat nggak pas waktu Kang Farid menjalankan si camp 7, campnya aku. Mhm.
Mhm, Waktu mhm. itu kan lebih dari 12, lebih dari 10 menti ya Kang ya, gitu. 10 men. Apa yang terjadi waktu itu Kang? Hmm. Waktu Eh, pitchingnya jadi lama ya. Kelamaan, Heeh, kemalaman. gitu. Heeh, heeh. Nah, hal-hal yang seperti itu kira-kira Kang Farid akan ceritakan nggak? Akan Saya face it akan down nggak ke saya akan apa itu ceritakan. namanya, ke leader selanjutnya? Saya akan Heeh. ceritakan dan kita akan perbaiki bahwa di batch selanjutnya kita harus kurangin dan perbaiki sistem kira-kira kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi apa kalau ada ceritanya yang kayak gitu kan? Atau misalnya kayak pas waktu di fasil gitu ya Kak ya, Betul. yang Kang pas waktu kita ngefasil gitu. Nah, pas Mhm. waktu kita ngefasil itu kan nggak akan selalu berhasil gitu ya. Ada yang Betul. misalnya kalau kita ngefasil kita harus mengingatkan partner kita untuk selalu kirim Betul. ini ya, kirim voice note setiap Voice saat note. gitu kan. Ada yang nggak kayak gitu tuh, ada yang mangkir tuh ceritanya. Gimana cara Hmm. mengingatkannya gitu kan. Ada yang nggak berhasil juga, tapi ada juga yang pengen catch up. Nah, itu cara cara Betul. cara apa penanganannya kayak gimana? Itu kan Hmm. Kang Farid ada knowledge yang di capture dari situ gitu kan. Nah, Hmm. jadi kita kita pun sebenarnya walaupun ada pengalaman yang nggak berhasil dari teman-teman kita gitu, itu kita secara nature itu pasti punya filternya gitu ya. Oh, Hmm. kalau caranya kayak begini, mungkin kalau aku orangnya ambi gitu ya, aku akan bilang, "Kem itu apa itu namanya, produk dari Foods, kegiatan dari Foods yang bakal banyak banget peminatnya. Kenapa sih Kang Farid cuma 10 doang?" Gitu. Aku pasti Hmm. akan challenge Kang Farid dengan kayak gitu. Aku Betul. pengen satu 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 ruangan itu lebih Kang, lebih dari 10, Harus jangan 10 cuma misalnya. 10 aja gitu. Nah, kalau Kang Farid nggak menceritakan tentang kemarin itu kita 12 itu ternyata dia lebih Hmm. panjang gitu. Selesainya harusnya jam 9 jadi jam 10 molor gitu kan. Nah, dari situ itu malah kita justru bisa memfilter gitu kan. Oh, ini berarti nggak sesuai nih sama tujuan kita nih. Harusnya kan selesai jam 9 jadi molor jadi sampai jam 10 gitu. Nah, Oke, kita siap. secara secara pribadi pasti punya filternya gitu, Kang. Dan Hmm. dari situ Oke, paham. malah Ya. sebenarnya kita nggak cuma bisa belajar dari keberhasilan, tapi bisa belajar juga dari ketidakberhasilan itu supaya ke depannya kita nggak mengulangi lagi dan bahkan lebih berhasil daripada itu gitu. Cocok. Thank you, Mbak. Dan yang Mbak barusan bilang itu mirip banget sama istilah retrospektif di Google Project Management. Tadi kan saya mikir sebenarnya, Mbak, eh, kadang kita orang Indonesia gitu ya, pengen kan cerita yang bagus-bagus aja kan gitu ya, biar ditiru, kira-kira kayak gitu. Tapi begitu Mbak bilang penting juga loh belajar dari failure ini atau knowledge atau wisdom dari yang kegagalan ini. Kenapa? Karena biar balance gitu ya, biar kedepannya lebih baik lagi dari dua sisi, yang bagusnya sama yang kurang bagusnya itu jangan sampai diulang. Kira-kira kayak gitu ya Mbak ya. Dan apa namanya, saya salut Mbak itu bisa, menurut saya bisa dedikasinya tinggi di votes gitu ya, sampai tahu tadi di ranah yang di fasilitator kayak gini, di mentor kayak gini. Artinya apa? Artinya Mbak bisa beneran membentuk knowledge-nya itu biar mungkin begitu Mbak misalnya apply jadi mentor lagi atau fasil lagi, Mbak bisa uh, mempertahankan yang udah baiknya dan tidak mengulangi yang kurang baiknya gitu ya. Dan itu pasti kan dibikin apa di kerjasamakan sama orang-orang baru di setiap timnya gitu ya, Mbak ya. Sekali lagi, baik di English Facilitator-nya atau di Scholarship Bootcamp-nya. Cakep, Mbak. Oke, Mbak, intronya udah, terus tadi kita cerita-ceritanya udah, saya nangkep banget key point-nya adalah di knowledge capture atau di wisdom capture, poinnya dua gitu, kita belajar dua hal, keberhasilannya sama failure-nya. Ini penting biar kita balance untuk improve-nya nanti tetap on track gitu ya. Nah, di akhir ini saya mau tanya, Mbak Mika, eh, Mbak Mika boleh pilih ceritanya, mau yang keberhasilan atau yang kegagalan. Apa yang sangat berkesan sejauh ini dan ini Mbak jadi kayak ngubah eh, Mbak bukan seutuhnya ya, jadi kayak ngubah banget lah kira-kira kayak gitu. Saya belum pernah nanya ini ke Mbak gitu ya. Sekali lagi, keberhasilan atau kegagalan apa yang Mbak alami yang kira-kira benar-benar ngubah Mbak sekian derajat jadi Mbak Mika yang berbeda. Nah, challenging deh pertanyaan. Silakan, boleh pilih. Ya, Keberhasilan atau kegagalan? challenging banget ya. Mungkin saya akan ceritakan kegagalan saya gitu ya. Karena apa tadi yang di intro tadi kan saya udah bilang gitu kan ya, ketika waktu saya pindah gitu ya, terus dapat role yang baru, di situ saya akhirnya sadar gitu kalau begitu penting perannya perannya apa itu namanya, guidance sama support gitu ya untuk keberhasilan seseorang berhasil di peran barunya gitu. Nah, di situ saya waktu itu nggak berhasil kan. Oke. Saya waktu itu nggak berhasil, jadi dari situ saya belajar gitu ya, gimana caranya nanti kalau misalnya ada orang yang harus melakukan tusi saya saat ini gitu ya, aku kan menangani assessment center ya Kang ya. Jadi kalau ada failure-nya sedikit itu
dampaknya ya begitu gitu ya. Benar, Itu benar. susah gitu lah ya. Mhm. Karena itu penting banget begitu. Nah, dari situ aku belajar, Kang. Makanya penting banget menurut aku knowledge capture dibuat gitu. Aku akhirnya mendokumentasikan gitu kan. Oh, oke, berarti yang aku lakukan dari pertama sampai akhir itu apa. Terus habis gitu, mungkin itu sudah ada ya di apa itu namanya di SOP kita gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang if-nya itu kita kan kebiasa gitu ya. Kalau misalnya Oke. kita merencanakan sesuatu, kalau kejadiannya kayak gini, terus eksekusinya harus gimana? Kalau B gimana? Kalau C gimana? Ingat mind Mhm. map guritanya Kang Farid? Nah, itu yang coba Iya, saya iya. bikin gitu kan. Jadi Oke, paham. if itu yang nggak terangkum di SOP gitu. Oh, Jadi itu memang kan sangat disayangkan gitu ya. Tapi betul. memang ya itu tadi gitu. Kita lengkapi Knowledge dengan capture kalau tadi. misalnya kayak gini gimana? Kalau misalnya kayak gini gimana gitu. Oke, Nah, dari siap. situ saya belajar gimana caranya supaya nanti orang yang bekerja di mengerjakan bagian saya gitu ya, itu nggak akan kesulitan kalau harus nanti Oke, nerusin gitu. Jadi nggak oke. perlu ngalamin yang apa yang ketidakberhasilan yang udah saya alami, tapi bisa Mhm. langsung berhasil, bahkan Belajar. lebih sukses lagi gitu. Nah Siap. itu sih Thank you, kalau Mbak. menurut saya yang penting kan, yang merubah saya gitu ya, justru Oke, ketidakberhasilan saya. keberhasilan itu ya. Dan sekali lagi terima kasih nih Mbak Mika tuh konsisten dari depan bahwa keberhasilan boleh diceritain, tapi kegagalan juga harus dipelajarin. Dan saya nemu lah akhirnya di ending tadi adalah bukan cuma belajarnya, bukan cuma ceritanya, tapi dokumentasinya, gitu ya Mbak ya. Karena apa? Mungkin kita nggak punya waktu banyak buat cerita, akhirnya nih guidance inilah yang bisa dipelajari sama orang yang kira-kira bakal ngurusin apa yang kita udah lakuin. Cakep banget Mbak. Oke, Mbak Mika, makasih banyak waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain kesempatan di Votes atau yang lainnya. Dan tahun ini juga saya pulang, Mbak. Nanti saya bakal datengin Mbak. Wah ditunggu Kang, Ya, ditunggu di Purnawarman. Gunawarman ya, kampus saya dulu ya. Oke, Mbak Mika sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat juga ya Kang Oke, ya. Semoga siap. bermanfaat. Makasih. Amin, pasti, pasti. Oke, viewers gue sekian dulu episode 36 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.